Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Jadi channel ini adalah channel yang membahas tentang mobil bermesin motor ini ya teman-teman. Ini mobil Carry 10 bekas angkot dipotong menjadi pickup. Siapa tahu teman-teman ada punya mobil-mobil mangkrak ya, mobil-mobil tua begini yang mesinnya sudah tidak bisa diperbaiki atau sudah sering rusak, begitulah, dipakai kerja kok malah rusak terus gitu ya teman-teman. Ya siapa tahu ada yang terinspirasi dengan channel ini menggantinya dengan mesin motor ya, seperti ini posisinya teman-teman. Jadi ini adalah mesin motor Thunder 125. Dia posisinya duduk di bekas pangkon mesin mobil dulu ya teman-teman. Nah ini dia. Tapi ini posisinya cuman dipindah lah, disesuaikan supaya mesinnya ini bisa lurus begitu teman-teman. Sebelah sana pun seperti itu. Tetap pakai pangkon. Kenapa pakai pangkon? Itu agar supaya getarannya mesin itu dapat diredam oleh karet ini teman-teman, karet pangkonnya ini. Kalau dia langsung pakai besi yang dilas-las langsung ke bodi, otomatis dia akan bergetar. Nah pakai pangkon ini tujuannya ya dia tetap bergetar, namanya juga mesin kalau bunyi ya teman-teman, tapi akan ya redam gitulah, nggak terlalu getar gitu. Jadi pangkon mobil tetap dipakai ya teman-teman, hanya posisinya dipindahkan agar mesin motor ini bisa duduk dan lurus. Soal untuk duduk, untuk baut-bautnya yang ke mesin ya kita bikinkan rangka yang seperti ini teman-teman. Yang jelas ini cuma memegang ya teman-teman, sedangkan yang muat ya ini yang mengangkut mesin ini, istilahnya penahannya gitu. Dan semuanya masih dipakai untuk alat-alat motor, yaitu kabel-kabelnya ini seperti bobing, CDI dan kipros, semuanya masih dipakai teman-teman. Bahkan starternya dan klaksonnya pun masih dipakai, tapi disambung kabel dan dipindahkan ke sana, ke dekat setir. Termasuk juga dengan karbu dan kopling, segalanya itu masih dipakai teman-teman. Gasnya juga tinggal disambungkan ke pedal gas mobil dan pedal kopling mobil. Nah remnya tetap pakai rem mobil, cuman karena sudah tidak pakai bantuan manifold mobil, otomatis ya kalau diinjak lengket, makanya dipasangi per seperti ini teman-teman. Gunanya per itu kalau diinjak remnya dia bisa narik ke atas kembali supaya nggak lengket gitulah kira-kira. Nah terus apa yang dipakai di mobil ini? Jadi yang dipakai di mobil ini adalah gearbox atau transmisi. Mungkin gambarnya kurang terang, kurang jelas ya teman-teman, mungkin perlu diambil dari sudut sebelah sana. Jadi transmisi mobil tetap dipakai, atau gearbox kalau nggak salah namanya ya. Nah ini kita lihat sih ya, sedang tidur ya teman-teman. Jadi otomatis persneling mobil itu tetap dipakai teman-teman, berdampingan dengan persneling motor. Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman, ini disambung dengan dikasih per lah supaya dia bisa narik rem kalau sudah diinjak, karena dia sudah nggak pakai angin dari manifold gitulah kita, karena mesin mobilnya sudah nggak dipakai, jadi otomatis remnya ini manual lah gitu. Nah itu kelihatan ya teman-teman, transmisi mobilnya. Jadi transmisi mobil itu tinggal transmisinya teman-teman, sudah nggak pakai kampas kopling, nggak pakai matahari, nggak pakai lahar penindih, semuanya dicabut dan diganti dengan penghubung yang menghubungkan antara mesin mobil ke mesin motor, mesin motor ke transmisi mobil gitu teman-teman. Nah ini adalah penghubungnya teman-teman. Ini juga sangat penting, bahkan ini mungkin yang paling penting teman-teman.
karena ini penghubung, jadi caranya membuat ini teman-teman ya, ini buatan saja, ini enggak beli baru teman-teman, ini beli di sate mobil gitulah. Nah ini terbuat dari gambiran setir teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini gambiran setir begini. Jadi dia dua biji gambiran setir dijadikan satu. Nah ukurannya ya kita ukur jarak antara transmisi mobil ke mesin motor. Kemudian ujung-ujungnya ini teman-teman, ini memakai gigi gerigi ini ya. Ini adalah bekas dari gigi gerigi kampas kopling carry 10, karena ini kan tetap masuk ke asnya persneleng, yaitu as gearbox ya teman-teman. Jadi ini tetap dipakai gigi geriginya saja. Karena ini pakai mesin motor Thunder, sebenarnya yang depan juga bisa pakai gigi seri kampas kopling teman-teman, sama ukurannya dia itu. Dia ukuran mesin ya, as gearnya motor itu kalau Thunder sama persis besarnya dengan gigi seri carry 10 seperti ini. Tapi berhubung saya cuma punya satu gigi bekas kampas kopling carry 10 atau carry 1000 atau carry ekstra ya, ini begini, makanya saya tetap memasangi dengan bekas gear Thunder. Jadi gear Thundernya ini dilas di ujungnya ini teman-teman, begitu. Jadi ini yang masuk ke as gear gitu. Kemudian cara menghubungkan penyambungan penghubung antara mesin motor ke gearbox atau transmisi mobil itu, ini cara mengelasnya teman-teman ya, ini nggak boleh salah, ini harus benar. Di samping ukuran panjangnya harus pas, istilahnya nggak boleh juga terlalu panjang ya teman-teman, supaya dia nggak nyondol-nyondol gitu, apa ya bahasa Indonesianya itu, nggak gaduk gitulah. Jadi dia tetap ada prei-prei sedikitnya dengan mesin ataupun ya gitulah. Jadi dia kalau terputar itu nggak gesek di mesin gitu. Jadi ukurannya itu kita bikinnya ini, ngukurnya itu kalau sudah anunya terpasang teman-teman ya, kalau sudah mesin terpasang, otomatis kita bisa mengukurnya. Nah ini kita lihat sudah mulai retak ini teman-teman ya, memang cukup lama sih, sudah kayaknya sudah hampir 1 tahun, jadi wajar kalau retak ininya ya. Mungkin harus sesiap sedia mencari gambiran mobil bekas lagi. Dan ini untung saya buka, jadi saya bisa ngelihatnya teman-teman. Ini sudah mulai retak dan otomatis sudah mulai harus dipersiapkan lagi penggantinya. Karena kalau ini pecah ya otomatis nggak nyangkut lagi. Nah kembali teman-teman ya, cara mengelasnya yaitu ini ya teman-teman. Kita perhatikan ini pinggir sini ini harus sejajar lurus dengan sini pinggir sana. Jadi kalau ini di atas, pinggir sini juga harus di atas teman-teman. Nggak boleh ini di atas terus yang sebelah sini di samping, itu nggak boleh teman-teman. Nanti yang sini di samping nggak boleh, karena nanti dia akan terjadi nggak main gitulah ya. Goyangannya itu terasa. Jadi ini di atas, ini juga di atas. Jadi yang sebelah dalam di samping, yang sebelah sini juga sebelah dalam juga di samping ya. Itu harus harus diingat-ingat itu teman-teman, atau dicatat lah, jangan sampai salah gitu. Nah oke teman-teman, terus cara masangnya gimana, apakah susah? Ya nggak susah sih teman-teman, cukup mudah. Dan ini sudah saya siapkan alatnya, bisa pakai kayu, bisa pakai apapun. Nah ini ada pusaka ya teman-teman, nggak tahu ini bekas kampak atau apa. Ini cuma untuk nyungkil mesin. Jadi saya mau praktekkan cara memasangnya teman-teman. Yang pertama kita masukkan yang ini ke as transmisi mobil.
sudah masuk ya teman-teman. Terus ini yang kita masukkan ke as gear motor. Nah, otomatis ini kan kayak kepanjangan gitu teman-teman ya, jadi susah masuknya. Makanya tadi saya siapkan kayu ini untuk mencungkil mesinnya teman-teman. Jadi tinggal dicungkil seperti ini. Nah, tapi kayaknya agak susah karena saya cuma sendirian teman-teman dan megang HP. Saya carikan dulu posisi tepatnya HP supaya bisa kelihatan. Nah, sepertinya ini sudah mantap tempatnya. Nah, itu saja teman-teman. Itu sudah masuk. Jadi dia enggak baut, enggak apa ya, pokoknya dia masuk saja gitu. Memang selobokannya gitulah. Ini sudah masuk teman-teman, dan enggak bakalan lepas kecuali dia patah atau mesinnya yang goyang. Nah, untuk menghindari mesin goyang, di atas ini saya pasang lagi pegangannya teman-teman seperti ini. Nah, mungkin saya mau balik ke sebelah sana lagi ya teman-teman. Walaupun yang dibawa sudah dipegang oleh siku dan oleh pangkon mobil tadi, tapi yang di atas juga tetap harus ada pegangannya untuk membuat mesin ini tidak getar maju mundur gitu teman-teman. Nah, ini dipasangi besi begini. Nah, ini kita pasang besi begini, otomatis dia kan nggak goyang gini teman-teman. Goyangnya tinggal naik turun pun sudah nggak terlalu terasa karena pakai pangkon mobil, pangkon mesin. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Sekarang sisa kita kencengin ini bautnya. Kebetulan motor Thunder itu banyak sekali baut-bautnya di mesin yang di sebelah atas teman-teman. Jadi ya tinggal kita selipkan di salah satu bautnya ini. Ini mobil ini ya sudah nggak lama lagi, sudah 1 tahun kalau saya nggak salah ingat. Dan apa namanya, bisa dibilang nggak sering jajan lah, paling yaitu kampas kopling ini sudah ganti 2 kali. Terus ya kalau oli ya wajar lah, oli yang harus rajin ngecek juga ya teman-teman, apalagi ini mesin kan sudah mesin Thunder yang sudah merembes-rembes juga ya, jadi ya dicek atau ditambah lah sedikit-sedikit gitu, karena mesinnya sudah rembes. Nah, oke teman-teman, seperti itulah teman-teman cara pemasangannya. Semoga mudah dipahami ya teman-teman, dan bisa menginspirasi, atau kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung di komentar. Terima kasih teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.